teman-teman dapatkan buat dipromosikan maksudnya ya. Tapi testimoninya juga kita udah sediakan, bahan promosinya juga itu kita udah sediakan ya, supaya teman-teman jauh lebih gampang lagi. Kalau dilihat ini harganya itu dia emang murah 15.000, ini kita pun sengaja supaya teman-teman jauh lebih cepat buat pecah telurnya. Nanti lama kelamaan harga produknya kita bakal tingkatkan. Nah sekarang dengan alat yang tadi gue udah sebutkan, dengan alternatif afiliasi produk digital, dengan alternatif kita bisa bikin planner yang seperti ini, yang nggak usah bikin dari nol, yang pakai HP pun bisa, yang ada ngomong ini pun gampang. Tiga hal tersebut apakah sudah bikin teman-teman jauh lebih yakin lagi buat bisa bikin produk digital ya, atau setidaknya memulai bisnis produk digital? Coba bisa dicek ya. Bismillah, yakin? Oke. Nah, lumayan lagi kan ya. Tadi gue sempat cek ada yang kebingungan juga ya. Nah, sekarang mungkin kebingungannya langsung lumayan terjawab. Itu ada beberapa alternatifnya. Insya Allah yakin, bagus. Nah sekarang ini kita udah tahu nih secara garis besar caranya menentukan ide produk digitalnya gimana dan menentukan temanya juga seperti apa. Lanjut, kita bikin produk digital ini. Jadi ini bertahap ya, pilih tema produk, bikin idenya, kemudian bikin produk digital. Di sini ada tekniknya juga. Kita itu bikin produk yang awalan. Istilahnya itu MVP ya. Kalau istilah marketingnya gitu ya. Tapi secara sederhana ya produk awal. Jadi mungkin supaya teman-teman jauh lebih yakin, ada yang namanya MVP. Bukan ini ya. Jadi ada sebuah istilah yang namanya itu MVP atau minimal viable product, produk minimum yang layak. Jadi ini buat jelaskan itu ada landasannya ya, nggak asal ngomong gitu. Produk minimal terlebih dahulu. Jadi misalkan teman-teman mau bikin berupa itu produk awalnya itu gak usah langsung full. Kalau full mungkin halamannya sampai 150, isi e-booknya estetik, banyak ilustrasi segala macam, harganya 50.000 ke atas dan berbagai macam hal lainnya. Ini kalau produknya yang full. Produk awalan kita bisa bikin halamannya cuma 40 aja, membahas hal-hal yang inti, kemudian di dalamnya tidak ada gambar, teks saja, dan kita bisa jual di harga murah terlebih dahulu, 8 sampai 15 ribuan ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika membuat sesuatu jangan langsung oke all in semuanya, itu gak usah sebenarnya. Bikin yang minimum terlebih dahulu. Supaya apa? Teman-teman tidak menunda. Dan ini pun yang gue lakukan juga sebenarnya. Gue gaskan bikin produk, rilis, oke ada dapat feedback, perbaiki, lihat lagi feedbacknya gimana, perbaiki lagi. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan produk digitalnya mau berupa planner, ya planner produktif, fitnya guys, produk yang awalnya kita bisa hanya fokus ke fitur inti, keindahannya seadanya aja, kita jual di harga yang murah ya, seperti itu. Dan jangan salah, meskipun dengan ngejual produk yang lumayan murah lah ya, 14.000 gitu, itu bisa jual juga 5.000 yen. Dan ini adalah salah satu peserta kita juga. Dia berhasil dapat dalam 3 bulan follower 100.000 dan pendapatan 13 juta. Oke banget, gokil banget. Dan gue juga itu pernah menjelaskan mengenai
lumayan ramai, biasanya ada sekitar 100 ribuan, komentarnya juga lumayan banyak. Gue agak kesulitan untuk menemukan komentar itu, tapi intinya udah ada juga yang praktek dan dia pun alhamdulillah berhasil menghasilkan dari ebook yang MVP, dari yang minimum tadi. Nah sejauh ini dengan 3 materi yang gue sampaikan, kita mau feedbacknya terlebih dahulu ya, supaya nanti materinya di kemudian hari bisa jauh lebih bagus lagi. Bagian mana yang paling ngena, atau bagian yang mana yang teman-teman itu paling sukai, dan alasannya itu kenapa? Iya. Bisa coba dicek juga bagian mana yang paling disukai dan alasannya kenapa. Ini sambil gue izin juga ya untuk ngemil, soalnya kebetulan gue masih lagi agak semuanya bang, cara membuat ebooknya yang terutama. Oke, mantap. Riset produk. Oke. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Ebook itu sebenarnya nggak ada minimal halaman, tapi yang gue sarankan itu sekitar 40 ya. Jadi kalau misalkan halamannya 40 tapi itu intinya daging gitu ya, langsung praktik, kalau the point ya itu bagus. Tapi kalau 40 halaman, kemudian ini kita lanjut ke bagian yang nomor 4. Setelah kita ada ide produk, kemudian ada produk yang minimal, kita bikin bahan promosi. Di bahan promosi biasanya teman-teman kebingungan, bingung posting apa, susah konsisten, gak bisa desain, udah posting tapi gak ada yang beli, atau bingung cara promosi. Di sini ini kita bakal jawab semua pertanyaan itu mengenai alur penjualannya ya. Jadi alur penjualan ini tuh menggambarkan dari orang awal pertama kenal dengan akun kita, mereka percaya kepada kita, tahu produknya, terima buat beli, sampai akhir ini ada alur penjualan.
semakin murah harga produk, semakin sedikit pertimbangan kita buat belinya. Jadi misalkan harga produknya cuma 15.000, gratis ongkir, ya udahlah cuma 15.000 doang. Kan biasanya kayak gitu ya. Dan kebalikannya, semakin mahal sebuah produk, semakin banyak pertimbangan yang kita lakukan. Kita gak tiba-tiba ngelihat mobil harganya 200 juta kemudian langsung boleh nih mobil check out. Enggak juga ya. Kecuali mungkin teman-teman sultan gitu ya, itu bisa jadi. Jadi mahal ataupun murah itu relatif juga. Tapi intinya semakin murah itu semakin sedikit pertimbangannya, dan semakin tinggi harga produknya atau semakin mahal harga produk, semakin banyak pertimbangan sebelum membelinya. Jadi di produk digital, apa yang bisa kita implementasikan atau apa yang bisa kita praktekkan dengan teori tersebut, ya, dengan pengetahuan tersebut. Karena kalau cuma punya pengetahuannya aja tapi tidak dipraktekkan, kan itu agak percuma juga ya. Di sini ketika teman-teman itu mau menjual produk yang harganya 100.000 ke atas, semua prosesnya dari awal kenal sampai menimbang kemudian beli itu harus dioptimalkan semuanya, ya, jangan sampai ada yang bocor. Dan ketika teman-teman menjual produk yang harganya 8 sampai 30 ribuan, itu banyak proses yang bisa disatukan atau proses yang bisa dipercepat. Karena seperti yang tadi kita bahas, semakin murah semakin sedikit pertimbangan. Ini bisa dari orang-orang melihat postingan kita, kemudian langsung mereka percaya atau produk, menimbang dan akhirnya beli. Itu bisa langsung disatukan prosesnya, ya. Caranya seperti apa, Bang? Supaya kita bisa melakukan ini semua dalam sekali gitu ya. Ini adalah sebuah teori yang gue buat di Mencari Cuan Digital Mesin. Itu kita ada konten mesin di sini. Ini tuh membantu teman-teman proses yang awal, yang orang-orang kenal kepada kita ini. Ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin merasa, aduh, gue gak bisa desain, Bang, segala macamnya, kita udah sediakan template-nya juga, template postingan yang udah kita edit, udah kita optimasikan. Contohnya seperti ini. Ini kita tinggal ganti teksnya yang juga ganti visualnya aja. Misalkan seperti ini. Dan ada yang lainnya juga. Gini. Jadi kita udah optimalkan. Ini gua buka salah satunya aja. Kita udah optimalkan di sini teks judul, di sini subjudul, kemudian di sini visual, auto ilustrasi, dan di sini ada ajakan lagi. Komposisinya udah disesuaikan dengan komposisi yang biasa gue gunakan. Ini bagian pembahasan, ini bagian ajakan, ya, seperti itu. Dan nanti kita pun bakal sediakan